Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sambil biasakan Ibu ya. Karena alhamdulillah itu kalimat thayyibah, kalimat tahmid, pertanda kita memuji Allah, menunjukkan kebahagiaan yang kita miliki saat ini. Apa kenikmatan Ibu yang saat ini kita nikmati? Spesialnya nikmat waktu. Sehat. Waktu luang. Apa? Waktu luang. Waktu luang. Ada yang lebih spesial lagi apa itu? Nafas. Bernafas. Oke. Ibu, banyak orang di luar sana mereka sehat, mereka luang waktunya, mereka juga bisa bernafas, tapi tidak senikmat kita. Apa kenikmatan spesial Bu? Di luar juga ada yang silaturahmi. Bisa berkumpul di majlis ilmu. Ya Bu ya, majlis ilmu insya Allah ini salah satu penyebab atau asbab dilembutkan hati kita. Bagaimana kita semua senantiasa bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa jumpa lagi dan tetap sehat selalu, semangat terus untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak lain tak bukan, untuk menjadi hamba Allah kita butuh ilmu. Kita tidak bisa menjadi hamba semaunya kita, karena ada rule atau enggak aturan yang Allah tegaskan. Kalau ingin menjadi hamba yang terbaik, maka mau tidak mau kita harus ikuti aturan Allah. Dan aturan Allah itu ada pada Al-Quran. Makanya sebagaimana kita bahas kemarin, kalau tidak salah kita bahas ini Bu, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu mereka yang ahli Quran. Mereka lah hamba Allah, dan mereka adalah hamba pilihan Allah, hamba khosoh, ya, hamba-hamba yang khusus yang Allah spesialkan, yaitu mereka yang ahli Quran. Siapa yang mereka yang ahli Quran? Ibu, ahli Quran tidak cukup membaca, tidak cukup, ya. Bagaimana, dan tidak cukup menghafal. Walaupun membaca dan menghafal memiliki keutamaan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita termasuk menjadi orang yang dikatakan ahli Quran atau ahlinya Allah, keluarganya Allah dengan ahli Quran, yaitu pertama kita membacanya, kemudian kita mentadaburinya, memahaminya. Ya Bu ya. Seperti bagaimana metode kajian Bu yang kita kajian setiap hari ini, setiap kajian ini itu metode tadabbur Al-Qur'an, ya. Kemudian cukup nggak memahaminya? Tidak. Tapi yang ketiga harus mengamalkannya. Cukup mengamalkan? Nah, Ibu, karena dalam pengamalan Quran ternyata kita pun nanti ujungnya dituntut untuk mendakwahkan. Apa artinya mendakwahkan Bu? Mengajak orang lain untuk mau baca Quran, mengajak orang lain untuk mau memahami Quran, dan mendakwakan itu mengajak orang lain untuk mengamalkan Al-Quran. Ya Bu ya. Apa dalilnya? Coba lihat Bu. Quran surat At-Tahrim. Ada yang tahu At-Tahrim surat keberapa? At-Tahrim setelah At-Tolak 66. Masya Allah. Pas buka langsung teteh Allahu Akbar. Berarti teteh yang bagian teteh yang baca berarti ya. Surat 66 ayat 6 Ibu. Surat 66 ayat 6. Halaman 560. Halaman 560. Halaman 560 surat 66 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat Dirahmati Allah, di sini Allah katakan, Allah menyuruh kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, suruhan Allah, wahai orang yang beriman. Allah peringatkan kita untuk apa, Bu? Ku anfusakum, peliharalah, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu. Pertanyaannya, Allah perintahkan kita untuk memelihara dari apa? Nah, dari api neraka. Kenapa? Allah jelaskan, waquduhan nasu wal hijarah. Ketahuilah, kata Allah, Bu, karena sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan juga batu. Ibu maaf, manusia di sini boleh angkat tangan? Cuma dua ini. Kita semua Kalau melihat ayat ini harusnya menjadi peringatan. Harusnya hadirlah rasa khawatir, cemas, takut yang luar biasa. Bu, kenapa? Allah, kita teh manusia. Berarti kita sangat berpeluang untuk menjadi bahan bakar neraka. Suami kita manusia, betul? Waduh, berpeluang, Ibu. Anak manusia, cucu manusia, keluarga manusia. Nah ini, Bu, Allah ingatkan. Tapi ingat, peringatan pertama, Bu, bukan jaga keluarga dulu, tapi tak mungkin kita sukses menjaga keluarga kita dari siksa api neraka kalau ternyata diri kita belum terjaga. Makanya kata Allah, anfusakum dulu, jagalah dirimu dulu nih, baru keluarga. Karena syarat kita, Bu, bisa menyelamatkan orang-orang yang dia mungkin, maaf ya, berada dalam kolam, dia mungkin kecebur, ya kita harus selamat dulu nih. Ya tidak mungkin kita bisa menyelamatkan dengan maksimal, Bu. Saya akan menyelamatkan itu. Teman saya kecebur, Ustaz, orang ngajelem, Ibu, tapi orang tuh bisa renang. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ya, maka diri kita dulu, Bu. Nah, bagaimana memaksimalkan diri kita? Sederhana, Bu. Di dunia ini kita jangan sampai tersesat. Dan ada dua kunci agar tidak tersesat di dunia ini, kata Nabi, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidak akan pernah kalian tersesat di dunia ini selama kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini. Apa dua perkara ini, Bu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ini, Bu, dua perkara ini. Nah kita fokus, Bu, ya, meraih kebahagiaan dengan Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran. Rabu kemarin kita fokus pembahasan tentang apa, Bu? Tentang keutamaan hidup indah bersama Quran nih. Kemarin kita bahas, Bu,
Nah, apa? Keutamaan membaca. Keutamaan Bu ya. Jadi Bu, kalau ingin jadi ahli Quran, kan kita harus tahu apa keutamaannya, apa ancamannya. Nah, ini kita bahas sedikit Bu ya. Keutamaan sudah kita bahas kemarin, di antaranya Bu, yang pertama Memberi syafaat kepada pembacanya. keutamaan Quran, ternyata kata Nabi, Quran itu di akhirat nanti akan datang membawa syafaat, memberi syafaat. Pesan Nabi, iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti di akhirat akan datang membawa syafaat Bu, dan memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Ini Bu yang pertama. Yang kedua, Membuat kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang mengajarkan dan kita diajar. akan menjadi manusia yang terbaik. Apa kata Nabi? Khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, mereka yang mengajar Quran, yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Bu, belajar Quran dan mengajarkan Quran, bayangkan Bu, Quran itu memberikan kita dampak menjadi manusia yang bermanfaat, itu Bu, jadi yang terbaik di hadapan Allah. Ya Bu ya. Yang ketiga, Mahir membaca Al-Quran bersama malaikat Allah. khusus spesial, oh Ibu ya, berarti sudah lancar bacaan Qurannya Bu, maka ketahuilah keutamaan spesial dari Quran ketika kita mahir benar pelafazannya ya, tahsinnya, tajwidnya, maka sesungguhnya kita disebut akan diangkat derajat kita bersama malaikat. Selanjutnya, Yang belum lancar Ustadz kumaha nu masih terbata-bata, dapat 2 pahala. masih kene alif fathah a, alif kasro i. Ini Bu masih belum lancar. Tapi Bu, kalau masih terbata dan kita semangat belajar sambil diiringi kita terus membaca Quran, maka dapat 2 pahala. Apa itu Bu? 1, pahala belajar membaca Quran. Yang kedua, pahala membaca Quran. Ini spesial Bu, luar biasa dari Al-Quran. Selanjutnya, Dapat mengangkat derajat. ya, Quran mengangkat derajat. Kata Nabi, ya, Allah mengangkat derajat satu kaum, satu keluarga, seseorang itu dengan Al-Quran, dan sebaliknya Allah merendahkan derajat seseorang karena Al-Quran. Maksudnya Bu, jauh dari Jadi Quran itu mengangkat derajat seseorang Bu. Contoh hal sederhana Ibu, kita pahami Bu ya, Quran, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, yaitu ahli Quran. Ibu, sekarang kalau Ibu punya perusahaan Ibu, tiba-tiba ada orang yang pengen melamar kerja ke perusahaan Ibu, ngomong, Bu, tolong dong bantu saya Bu, saya punya istri Bu, harus menafkahi keluarga nih, saya pengen kerja. Ibu nanya, kamu lulusan apa? Ibu, saya cuma lulusan SD. Karena kasihan, diterima Bu? Diterima misalnya Bu. Kira-kira berapa gajinya Bu? UMR lah. Tamat SD? 1 juta mungkin Bu ya? 1 juta. Ibu dari waktu ada yang melamar kerja lagi, Ibu ngomong, Ibu maaf saya lulusan SMP nih Bu, ijazah SMP saya. Diterima mungkin Bu karena kasihan. Berapa gajinya? Berapa? 1,5 cina. Oke. Ibu ada yang lamar tamatan SMA. Naik lagi. Jadi berapa Bu? 2 juta. 2 juta. Bebas, gak usah nunggu ibu saya mah. 2 juta. Bu, Anda lulusan ya D3 Bu. 2 Berapa juta gajinya? setengah lah. 2 juta setengah lah ya. Oke lah Bu ya. Bu, S1 3 juta. 3 juta. Ibu, sekarang kalau kita paham agama, kita paham Quran itu membawa keberkahan. Datang orang, Ibu mohon maaf saya butuh pekerjaan, saya nggak bisa baca saya nggak tamatan sekolah Bu, kecuali saya 6 tahun dulu waktu SD saya fokus bahwasanya saya harus hafiz Quran. Alhamdulillah Bu, selama 6 tahun saya hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Diterima Bu ya, kasihan nih Bu. Berapa gajinya Bu? 5 juta. Hafiz Quran lebih tinggi lagi. Sabaraha Ibu? Wih, Masya Allah. Ibu ya, karena dia hafiz Quran. Sok, kamu maunya berapa? Lihat Ibu, misalnya 5 juta. Oh, Masya Allah. Ternyata Bu, ada lagi datang, Bu, saya waktu SD 6 tahun ngapalin Quran, 3 tahun SMP-nya Bu, saya mempelajari tafsir Quran. Oh, jadi ahli tafsir dia Bu. Diterima Bu? Tidak hanya hafal Bu ya, tapi dia, mohon maaf ya, seperti Ustaz Hidayat dah. Oh, tahu. Tahu Bu, halaman sekian, urutan sekian, Masya Allah. Diterima? Terima. Pasti. Gajinya seberapa Bu? Lebih lagi berlipat-lipat. Lihat Ibu. Ibu maaf, ternyata waktu SMA saya fokus ngapalin hadis Bu, dan saya hafal sekian ribu hadis. Wah. Lihat Ibu.
Ingat Bu, kenapa Quran itu bisa mengangkat derajat Ibu? Kita memahami. Dulu pernah membahas tauhid Bu ya di rumah dalam di DM. Ibu kan tauhid itu dibagi 3. Ada tauhid Lupa. tauhid hilaf, tauhid pokok. Aduh. Yang pertama uluhiyah, yang kedua rububiyah, yang ketiga asma was sifat. Ya Bu ya. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Wah, ini langsung ngaji lagi kayaknya berarti Bu ya. Baik Bu, tapi karena dilupakan saya mau kadia deui. Oh, ya. Ulangi lagi Bu ya. Oh iya Bu ya. Baik Ibu ya, yang pertama Ibu, uluhiyah, kita meyakini Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ini haknya Allah. Ya. Kemudian rububiyah, apa itu rububiyah? Kita meyakini Allah yang menciptakan, menghancurkan, memberikan rezeki, kesehatan, sakit semuanya dari Allah. Nah ini Bu, yang ketiga asma wa sifat. Nama-nama Allah Bu ada 99, hafal? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Halim, Ya Muki. Terus sampai terakhir apa Bu? Ya Sobur. Ya. Ibu bisa lihat itu Bu di mushaf koper Quran Bu ya, biasanya ada Asmaul Husna paling depannya Bu. Nah itu Bu ya, itu ada. Nah ini nama-nama Allah dan juga Allah punya sifat-sifat. Ada ulama mengatakan 7, ada yang mengatakan 15, yang populer itu 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradah ilmu hayasama basar kalam muridan aliman hayasamian basiron mutak. Nah, katingali nung kikian unggul ngabal tah pas pelajaran agama tah. Ya ini kan sekolah-sekolah Bu ya. Masih ingat Bu ya? Ya yang cuman kikian berarti. Nah, pas pelajaran agama eta ke kantin segala. Baik Ibu ya, maaf Ibu, nah kan wujud kidam bako, Allah itu ada, kidam kekal ya. Kidam itu Bu, masa lalu telah ada, bako kekal, mukhalafatu khilaf tidak sama dengan hamba. Intinya Bu, ini sifat-sifat Allah. Mengapa tadi Ibu berani Ustadz dia hafiz Quran, saya akan gaji lebih daripada yang lain karena kita paham. Tadi kita bahas yang namanya ahli Quran itu keluarga Allah, kekasihnya Allah. Bayangin Bu, kalau perusahaan yang kita pimpin itu diberkahi oleh Allah karena ada ahli Quran, maka Masya Allah Bu, Allah menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini menggambarkan Bu, benar kata Nabi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat, ya Bu ya, mengangkat kedudukan orang-orang atau suatu kaum, suatu kelompok, satu keluarga yang mereka dengan Al-Quran Allah muliakan. Tapi sebaliknya Bu, Allah akan rendahkan derajat mereka gara-gara Al-Quran. Maksudnya apa Bu? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Kemudian apa lagi Bu keutamaan Quran? Quran itu sudah? Udah 5. Oke Bu, selanjutnya tambahin dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan Bu ancamannya. Selanjutnya Bu, Quran itu ternyata Masya Allah Ibu, Quran itu mensucikan. Mensucikan mensucikan diri Bu dengan Al-Quran.
Al-Quran. Coba Bu, coba lihat surat 62 ayat 62 surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Surat 62 ayat 2. 553. Halaman 553. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Silakan. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus ya seorang rasul, Bu, itu Nabi Muhammad SAW kepada satu kaum yang buta huruf. Ingat Bu ya, dulu di Mekah itu Bu emang orang-orang pada buta huruf. Apa arti buta huruf Bu? Tidak bisa membaca. Dan bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca. Bu. Makanya di antara Ibu, ini kisah yang pernah saya sampaikan, tapi maaf mudah-mudahan lupa Ibu ya, sehingga wow gitu ya. Ternyata Ibu ada yang tahu siapa nama asli Abu Jahal? Alah. Kamari pagi Bu, pagi. Amr bin Hisham, ya Bu ya, Amr bin Hisham. Ah, eta agunya, nah eta Ustaz leres. Saha namanya Bu? Alhamdulillah ya. Ibu, Amr bin Hisham ini ternyata Bu satu di antara dua orang yang Nabi berharap masuk Islam. Karena Nabi pernah berdoa, berharap ya Allah berikanlah hidayah ya, jadikanlah satu di antara dua Amr. Dia mendapat petunjuk sehingga dia mendukung dakwahnya Nabi di kota Mekah. Karena malam ya itu dakwah Nabi luar biasa beratnya, luar biasa. Amr pertama yang Allah inginkan yaitu Amr bin Hisham yang kita kenal Abu Jahal. Amr yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Allah mengabulkan Bu, tapi nggak Umar bin Hisham yang kasih hidayah, tapi Umar bin Khattab. Dan ingat, masuknya Islam Umar bin Khattab bukan karena dakwahnya Nabi, tapi karena mendengar beberapa ayat dari Quran surat Toha yang dibaca oleh adiknya Bu, Masya Allah. Jadi Bu, hidayah itu bukan milik Nabi, bukan. Ya, Nabi Muhammad aja berdakwah kepada seluruh orang Bu. Abu Jahal didakwahi, bahkan kekasih beliau Bu Abu Thalib didakwahi. Ketika Allah nggak berkehendak, tidak Allah kasih hidayah Bu. Tapi perantara hidayah itu datang kepada, didapati oleh Umar bin Khattab melalui bacaan Quran adiknya Bu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, istri Bu, Amr bin Hisham ini Bu, dulu dia dipanggil dengan panggilan Abu Hakam. Abu Hakam, Ibu, Abu itu artinya bapak Bu ya. Hakam itu Bu adalah bapak yang ditokohkan karena kecerdasannya Bu, kebijakan yang luar biasa. Maksudnya apa Bu? Amr bin Hisham salah satu orang yang pinternya luar biasa di kota Mekah ketika itu. Sehingga ketika orang-orang Quraisy Mekah butuh nasihat, punya masalah, jadi tempat curhatnya Bu datang ke tokoh yang bernama Amr bin Hisham ini. Sehingga Amr bin Hisham diberi gelar Abu Hakam.
Tapi Bu, pertanyaannya, apa yang membuat Amr bin Hisham yang awal gelarnya Abu Hakam berubah menjadi Abu Jahal? Apa arti Abu Jahal? Kalau Abu Hakam adalah bapak yang paling pintar. Kalau Abu Jahal Bu sebaliknya, bapak kebodohan, orang yang paling dibodohkan Bu. Loh kok bisa berubah? Sejarahnya luar biasa Bu. Ternyata Amr bin Hisham ini Bu, satu waktu dia diam-diam mengendap apa ya? Ya, diam-diam Bu ya, mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca Quran dari malam sampai pagi. Diam-diam mengendap gitu Bu. Ternyata tidak hanya Amr bin Hisham Bu, karena Amr bin Hisham itu salah satu tokoh kepala suku Quraisy Bu ya. Sukunya apa saya lupa lagi Bu. Dan juga ada kepala suku yang lain dipimpin oleh Abu Sufyan. Ingat Bu, Abu Sufyan ini tidak masuk Islam, tapi setelah masuk Islam itu setelah Fathu Makkah. Ya Bu ya, bahkan dia pun yang memimpin peperangan Uhud. Itu Abu Sufyan Bu. Bayangin Bu. Ya. Ibu, Abu Sufyan juga diam-diam mengendap-endap Bu, mendengarkan Nabi baca Quran. Ternyata ada 3 kepala suku Bu. Amr bin Hisham, Abu Sufyan, dan maaf satu lagi saya lupa namanya Bu. Kepala suku ini Bu diam-diam ke rumah Nabi Bu, di luar rumah Nabi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Pas 3-3-nya Bu, tapi mereka nggak janjian, mereka nggak jumpa Bu. Ya, kalau saya boleh gambarkan Bu, mungkin ini segi 4 Bu ya, rumahnya Nabi. Di sini di ujung sini Amr bin Hisham, di ujung sini Abu Sufyan, satu lagi Bu kepala suku di ujung sini Bu. Jadi nggak pernah ketahuan, diam-diam aja Bu. Setelah beres Nabi baca Quran, mereka mau pulang, ketemuan Bu 3 orang ini. Hei, kamu habis ngapain? Ya Bu, kepala suku orang jujur Bu. Dia mengatakan, oh aku habis dengerin Muhammad baca kitabnya dia. Kamu sama, kamu 3-3 sama Bu. Habis dengerin Nabi Muhammad baca Quran. 3-3-nya sepakat, besok jangan sampai kita dengerin Muhammad nih. Kenapa? Karena ketahuan sama kaum sukunya kita bahaya. Kita 3 suku kita tidak sepakat dengan agamanya Muhammad, bubar. Ternyata Bu besok malamnya 3-3-nya Bu lagi-lagi mengendap-endap. Sampai 3 malam Ibu. Sampai 3 hari mendengarkan Muhammad baca Al-Quran. Dan ketiga kalinya juga Bu mereka jumpa lagi, loh kamu ngapain? Oh, akhirnya Bu sepakat tidak lagi. Besoknya Bu kumpullah di Darun Nadwa. Ibu, Darun Nadwa ini posisinya dekat tempat sa'i. Ada yang pernah ke Tanah Suci Bu? Mudah-mudahan Bu tahun ini kita ke Tanah Suci, amin. Ya, siapa yang mau umroh angkat tangan? Ibu nggak mau? Yang mau banget? Banget sekali. Oh. Yang banget sekali Jenah. Ibu, siapa tadi habis sholat duha berdoa ya Allah pengen umroh? Cik angkat tangan. Lu tadi kamarana ya teh. Oke Bu, yang tadi malam habis tahajud berdoa ya Allah pengen umroh. Nah, mulai ada lumayan. Tapi lu tadi ngacu kemana Bu? Ibu ingat, pengen bangetnya kita selaras dengan doa. Ya insya Allah mudah-mudahan tahun ini Bu ya bisa umroh, amin ya robbal alamin. Baik Ibu, jadi Bu Darun Nadwa itu salah satu tempat. Kalau saya boleh gambarkan ini seperti gazebo Bu, tapi besar Bu ya. Itu khusus kepala-kepala suku yang boleh kumpul di sana Bu. Tempat penting nih Bu, Darun Nadwa. Posisinya dekat tempat sa'i yang sekarang menjadi istananya raja. Kalau Ibu beres umroh Bu, tawaf Ka'bah, sa'i, Safa Marwah, keluar tahalul, pas mau pulang Bu, nah sebelah kiri ada bangunan besar, itu istana raja. Ya saya kemarin ditelepon Bu suruh mampir, saya sibuk, saya mau intinya Bu, ini Darun Nadwa. Ya, sebelah kirinya lagi itu Bu, itu perpustakaan yang dulu tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pengen umroh Bu ya, mudah-mudahan kita bisa umroh bareng Bu, amin ya robbal alamin. Ibu, di Darun Nadwa ini 3 kepala suku tadi Bu ketemuan. Ya, Abu Hakam, Abu Sufyan sama kepala suku yang satu lagi Bu. Mereka Bu, ya ngobrol-ngobrol aja. Abu Sufyan nanya Abu Hakam atau Amr bin Hisham. Abu Hakam, ini 3 malam berturut-turut kita dengerin Muhammad baca kitabnya dia nih. Dan saya penasaran sama kamu Abu Hakam, orang yang paling benci sama Rasulullah. Karena kan ada Bu. Ya, Fir'aunnya akhir zaman adalah Abu Jahal, kata Rasulullah. Ya, Abu Jahal Bu. Apa yang terjadi Bu? Abu Sufyan nanya, kamu kan orang yang paling benci sama Muhammad, kok mau-maunya 3 malam dengerin Muhammad baca? Saya penasaran, kata Abu Sufyan. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Hakam?
Mungkinkah apa yang dibaca Muhammad ini karangan Muhammad? Sebagaimana fitnah yang kita sebar selama ini, bahwasanya Muhammad mengarang kitab suci. Jadi Quran itu karangan Muhammad. Apa kata Abu Hakam, Bu? Nah ini, Bu, yang menjadi penyebab Abu Hakam diganti gelarnya oleh kaum muslimin jadi Abu Jahal gara-gara jawaban ini, Bu. Hei Abu Sofyan, tidak mungkin Muhammad bisa mengarang kitab. Bu, yang namanya orang buta huruf bisa baca nggak? Namanya orang bisa baca, bisa nulis nggak? Sekarang bagaimana mungkin orang yang buta huruf tak bisa baca bisa mengarang? Apa kata Abu Sofyan? Sudah barang tentu apa yang dibaca Muhammad tidak mungkin karangan dia. Saya sangat yakin ini dari Allah. Abu Sofyan balik nanya, loh, kalau gitu mengapa kau tidak beriman kepada Muhammad? Apa kata Abu Sofyan? Kata Abu Jahal, Bu, Abu Sofyan, kau kan tahu sukunya aku dengan sukunya Muhammad itu saling bergesekan, Bu. Ya, sukunya Abdul Manaf nih, Bu, ya, keluarga Rasulullah, Bu, sama sukunya Abu Jahal atau Abu Hakam ini, Bu, Amr bin Hisham ini, Bu, adalah seperti, punten, Bu, ya, kalau dunia sepak bola, Bu, seperti Persib dan Persija lah gitu, Bu. Saling bergesekan, Bu. Bukan saling musuhan apa, tapi saling menunjukin kehebatan masing-masing, Bu. Ketika ada peperangan Mekah sama luar, sukunya Rasulullah sama sukunya Abu Hakam nih, Bu, ingin menunjukkan kehebatan suku masing-masing. Begitu pula setiap haji, Bu, musim haji datang jamaah haji dari luar Mekah, dua-duanya, Bu, berlomba-lomba ingin menunjukkan kehebatan dalam melayani jamaah. Apa kata Abu Hakam? Hai Abu Sofyan, bagaimana mungkin aku beriman dengan agamanya Muhammad? Apa kata dunia? Ini istilah kita, Bu, ya. Karena kan sukunya aku sama Muhammad itu saling bergesekan. Nah, Bu, mendengar berita inilah akhirnya Nabi Muhammad katakan, jangan pernah lagi panggil Amr bin Hisham dengan panggilan Abu Jahal, tapi panggillah dengan panggilan Jangan Abu Hisham. Jangan Abu Hakam, tapi panggil dengan Abu Bapak kebodohan. Kenapa bodoh? Karena dia mengimani, Bu, dia yakin Quran ini nggak mungkin karangan Muhammad, tapi gara-gara faktor suku tadi, Bu, dia tak mau beriman kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi. Jadi, Bu, Masya Allah, Bu, Quran ini bukan karangan Rasulullah. Sebagaimana dulu viral, Bu, tahun kemarin orang Indonesia, Syekh Panji Gulam, Bu, ya, siapa? Syekh Panji Gumilar mengatakan bahwasanya Quran karangan Muhammad. Astagfirullahaladzim, ini, Bu. Bayangin, Bu, karena Allah mengatakan, Bu, tidak, Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca. Makanya ayat pertama kali yang turun, Bu, di Gua Hiro, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Kan ketika Nabi Muhammad, Ibu, sedang berdiam diri di Gua Hiro di malam hari, ya, Bu, ya, ulama sepakat, Bu, ini tepatnya malam Lailatul Qadar. Berarti antara malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Makanya, Bu, yang mengatakan tanggal 17 itu dipertanyakan, Bu, ya. Karena dalil paling kuat itu berarti malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, Bu, ya. Nah, Ibu, apa yang terjadi, Bu? Ternyata ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hiro, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari belakang seperti manusia memeluk Nabi. Ini malaikat Jibril. Memeluk Nabi dari belakang seraya berkata, "Iqra, bacalah." Apa kata Nabi, Bu? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Tapi lihat, Bu, ya. Sampai 3 kali, Bu, Iqra, bacalah, ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Iqra, bacalah, ma ana biqari. Baru keempat kalinya malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat pertama Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Insana malam. Ini, Bu. Jadi, Bu, dan ini menunjukkan, Bu, betapa Nabi Muhammad orang yang sangat kuat mentalnya, Bu. Ya, bayangin, Bu, Ibu lagi diam-diam di tempat gelap sendirian, tiba-tiba ada suara Iqra, pingsan berembunya. Nabi Muhammad, Bu, takut manusiawi, Bu, tapi masih merespon. Dan Nabi katakan, aku tidak bisa baca. Nah, ini menegaskan, Bu, Nabi Muhammad memang buta huruf ketika itu. Ya, Bu, ya. Kemudian lihat, Ibu, apa di antara tujuannya diutusnya Nabi, Bu? Allah katakan, ya, yatslu alaihim ayatihi. Nabi diutus di antara dari kalangan mereka yang buta huruf ini, Bu, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maksudnya Al-Qur'an. Sebagai apa Quran ini, kata Allah, wa yuzakkihim, untuk mensucikan.
Nah ini Bu, hati yang kotor, dengki, ya penuh dengan ketidakbaikan, maka untuk mensucikan hati ini dengan Al-Quran, ya. Pun juga kata Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan tujuan Nabi diutus juga untuk mengajarkan kepada kita Bu, yaitu Al-Quranul Karim dan juga hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Ini Bu ya, di antara keutamaan Quran. Atau dalam ayat lain Bu, Quran itu sebagai syifa. Obat. Apa arti syifa? Obat. Masih kena obat. Penyembuh. Coba lihat Bu, surat 10 Yunus ayat 57. Yunus ayat 57. Halaman 215, 215. Surat 10 Yunus ayat 57. 215. Surat 10 Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Silakan. Nah, lihat Bu. Di sini Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, warja'atkum mau'izah. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, itu Bu, pelajaran yang sangat besar, penting Bu, yaitu Al-Qur'an. Makanya mau'izah ini juga sebutan lain dari Al-Qur'an Bu. Nama lain dari Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, ada Al-Mau'izah, kemudian ada Az-Zikra, ada Al-Furqan. Ini nama-nama lain dari Al-Qur'an. Kata Allah, sebagai apa Allah turun Al-Quran? Syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada, maksudnya dalam hati. Apa itu penyakit hati? Hasad, dengki, ria, sombong, baperan, fundungan, belikan. Ini penyakit hati Bu. Ya. Pakai P, oh ya maaf, pundungan ya, fundungan. Dan ini Bu, mohon maaf, kalau kita memiliki penyakit hati ini, maka solusinya ada pada Al-Quran Bu. Ini Bu, penyembuhnya Al-Quran. Dibawa ke mall, ya mall Bu. Ya, kamu sok pundungan wae, sok lah saya traktir di mall yuk belanja. Belum tentu. Awalnya senyum, tapi lama kelamaan, ya. Jadi penyakit hati itu Bu, Al-Quranul Karim. Ya, ini keutamaan Quran yang lainnya Bu ya. Baik Ibu, saya cukupin aja mungkin ya untuk keutamaan Quran Bu. Sekarang kita fokus terkait ancaman. Ustaz, kita sudah tahu nih banyak Bu ya keutamaan Quran tadi kita bahas. Terkait pahalanya yang luar biasa banyak, terkait keutamaan di hadapan Allah pada hari kiamat, untuk di dunianya luar biasa. Terus masih nggak semangat Ibu untuk membaca Quran, masih nggak semangat untuk membaca artinya, memahaminya atau mengamalkannya? Coba lihat Bu, sekarang kita bahas ancaman orang yang jauh dari Quran. Yang pertama, hidupnya tak mungkin bahagia. Hidupnya tidak mungkin bahagia, walaupun rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya satu. Ya. Ibu maaf, ketika dia jauh dari Quran, Allah ancam tidak mungkin bahagia Bu. Lihat Bu ancaman ini Bu, dalilnya dalam Quran surat Toha surat ke-20
ayat 124 sampai 126. Surat 20 Toha 124 sampai 126. Maaf sampai 127 ya, sampai 127. Surat Toha surat 20 ayat 124 sampai 127, 4 ayat. 320, 321. Halaman 320 dan 321. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Syuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan barang siapa berpaling dari peringatan itu, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari itu kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Baik Ibu. Nah, di sini Bu ya. Allah menegaskan Bu, surat 20 Toha 124 ini Allah mengatakan wa man a'rada an zikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah ancam, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh kata Allah kehidupan yang dia jalani itu kehidupan yang sempit. Apa arti hidup sempit Bu? Bukan berarti dia nggak punya uang, nggak punya ini, enggak Bu. Tapi hidupnya Tidak tenang. nggak bahagia. Makanya ini Bu, ini jawaban terhadap pertanyaan. Mungkin Ibu bertanya-tanya, ya Allah Ustaz, ibu itu rumahnya besar, kendaraannya mewah, nah nggak pagi teh cemburut gitu. Padahal kita berharap seperti dirinya, kita berharap punya seperti apa yang dia miliki, tapi kok setiap jumpa ternyata Bu, tolak ukur bahagia itu bukan dengan dunia. Karena banyak orang kita dapatkan Bu, dia kaya raya, dia tinggi jabatannya, kendaraannya mewah, tapi kok tidak menampakkan kebahagiaan. Apa penyebab orang tidak bahagia Bu? Kata Allah di sini, ketika dia berpaling dari peringatan Allah. Dan saya katakan Bu, peringatan di sini adalah
Al-Quran. Nanti kita jelaskan Bu ya. Yang menariknya Bu, dan Allah ancam mereka yang orang hidupnya sempit tadi Bu karena jauh dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan kami akan membangkitkannya, mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa arti buta Bu? Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Akhirnya Bu, pada hari kiamat dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata kepada Allah, ya Rabb kami, ya Rabb Tuhanku, kenapa saat ini kami dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu kami bisa melihat. Allah jawab, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Hal ini terjadi karena dulu ketika di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayat kami Al-Quran, tapi kalian mengabaikannya, melupakannya, acuh, cuek, tak mau membacanya, tak mau memahaminya, apalagi mengamalkannya. Kata Allah, wa kadzzalikal yauma tunsa. Oleh karena itu, hari ini pada hari kiamat kalian pun kami abaikan, kami lupakan. Yang mengerikan Bu, Allah katakan ayat 127-nya, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Ya, demikianlah kata Allah Bu, kami membalas kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi Bu, orang yang punya waktu, yang dia Allah kasih kehidupan dunia tapi nggak mau membaca Quran, nggak mau memahami Quran, apalagi mengamalkan Quran, termasuk orang yang melampaui batas. Karena dia cuek Bu terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuek terhadap Quran yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka Allah akan juga walam yu'min bi ayati rabbi, dan mereka juga karena mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka yaitu Al-Qur'an. Dan Allah ketegaskan Bu, wala azabul akhiratu asyaddu wa abqa. Dan sungguh kata Allah, azab di akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal. Ibu, sesakit-sakitnya dunia ada limitnya, betul? Ibu melahirkan sakit atau nyeri? Sakit dan nyeri. Udah melahirkan teh? Siapa yang mohon maaf yang anaknya lebih dari satu boleh angkat tangan. Ibu berapa anaknya? 2. Ibu berapa? 3. 1. Ibu melahirkan sakit? Nah, lebih katilu atuh. Nah ini Bu, sesakit-sakit dunia ada batasnya, betul? Bahkan Masya Allah Bu ya, ini pernah saya ceritain Bu ya, saya anak alhamdulillah Bu 4 ya. Anak pertama saya diusir sama istri Bu, nggak boleh nemenin. Setelah gigit tangan saya, dijenggut rambut saya Bu, tiba-tiba istri berkata, proses aja Bu, keluar panggil mama aja, sebel lihat wajah kamu cenah. Ya Allah, kurang cakep apa, saya berharap lihat ketampanan saya hilang sakitnya, sebel cenah Bu. Ini yang Kaila Bu ya, Salsabila Kaila yang perempuan. Akhirnya Bu panggil ibu mertua, mama maaf, ini si Nisa pengen sama mama. Ya sudah, di luar Bu istighfar, ya Allah apa dosaku ya. Bu, setahun kemudian Bu, setahun setengah kemudian mau lahir yang kedua, Habibi Khedira. Saya ngomong sama istri, tolong ya, sesebut apapun kamu ketika melahirkan sama aku, tolong jangan usir, jangan usir. Pengen jenggut silakan, gigit silakan, cubit silakan, yang penting jangan usir. Oke siap kata istri Bu. Dan lagi Bu, dijunggu dan sebagainya Bu, jam 11 malam ternyata itu Bu maaf, perkembangan pembukaannya nggak ada Bu. Dari 10 pagi 7 ke 8 kalau tidak salah Bu ya, tapi sudah lama kata dokter, kata bidan, Pak ini harus diinduksi ya, karena ini bahaya kalau tidak. Ya sudah, saya gimana bidan aja yang lebih tahu ilmunya daripada saya. Bu ketika mau disuntik istri teh Bu, tiba-tiba saya pingsan. Karena saya paling deg-degan kalau masalah suntik menyuntik Bu ya. Lihat darah tuh Bu, saya sensitif gitu Bu. Ya. Ibu, apa yang terjadi Bu? Ternyata dipending lah proses persalinan yang kedua Bu. Jadinya besok pagi. Besoknya Bu ketika administrasi pembayaran, Bapak mohon maaf, Bapak tuh bukan nolongin malah nyusahin cenah. Karena jam 11 malam itu Bu, maaf itu bidan sama perawatnya Bu ya, sama asistennya Bu, nggak diangkat Bu, tapi diseret saja Bu ke ruang sebelah Bu. Karena malam-malam itu nggak ada laki-laki nolong aja Bu. Jadi Pak maaf, kalau nanti ada calon yang ketiga bayinya lahir di sini, Bapak nggak boleh nemenin, di luar aja. Karena bukan bantuin malah nyusahin cenah Bu. Akhirnya Bu, alhamdulillah Bu, qadarullah ya, beda kurang lebih beda 4 tahunan Bu sama Hasbi Khairi yang ketiga Ibu. Akhirnya karena sudah di blacklist di bidan ini ke bidan yang lain Bu. Saya ngomong sama istri, saya pengen lihat ya, menyaksikan persalinan anak yang ketiga.
Ya udah kata istri, sok silakan, tapi nanti pas mau lahir jangan lihat bagian bawah, bisa pingsan. Samping saya aja, jadi zikir-zikir. Demi Allah Bu, saya melihat ekspresi istri yang sakitnya luar biasa ketika melahirkan. Sakitnya luar biasa. Makanya dalam penelitian Bu, kata dokter, sakitnya seorang ibu melahirkan seperti patahnya puluhan tulang bersamaan. Sakitnya luar biasa Bu. Makanya tidak cukup seorang anak memberikan dunia kepada seorang ibunya Bu, untuk membalas kebaikannya, kecuali karena kebaikan anaklah ibunya masuk surga. Ini Bu, balasan terbaik. Oke Bu ya. Bu, sakit melahirkan luar biasa Bu. Sakitnya luar biasa, tapi Masya Allah Bu, saya menyaksikan ketika istri sakit luar biasa, ekspresinya Bu tiba-tiba senyum. Ibu, orang senyum tanda bahagia. Ibu lihat Bu, sakitnya Allah bikin lupa hanya gara-gara mendengar suara Tangis. Lihat Ibu, sakit di dunia ada limitnya, batasannya, betul? Ibu, di penjara sakit nggak Bu? Wah, kan orang masuk penjara tuh image-nya Bu, seram, ini nggak makan bahagia, penuh siksaan. Ibu, Masya Allah, sering saya ke lapas Ibu, ya masuk penjara, maaf saya seorang residivis, sering keluar masuk penjara Bu, ngisi pengajian, ya Bu. Tapi Bu, saya sering jumpa ada yang tersenyum, ada yang bahagia. Lihat Ibu, lihat Bu. Bahkan saya pernah jumpa beres kajian Bu, ada napi setiap jumpa tuh Bu, baut gitu Bu. Ya. Apa Bu, pas ngobrol, Kang, kenapa Ustaz bete cina di sini teh? Padahal vonisnya cuman nggak sampai setahun Bu, mungkin 8 bulan atau 7 bulan lah Bu ya. Tapi di lain waktu jumpa sama seseorang Bu, narapidana, warga binaan, setiap jumpa senyum. Saya tanya, Kang berapa vonisnya? 7 tahun Ustaz. Hah? Nah iya 7 bulan cemberut, 7 tahun senyum. Harusnya yang lebih banyak senyum yang 7 bulan. Ternyata apa tolak ukurnya Bu? Ternyata yang 7 bulan teh mau pengajian teh karena absen. Kenapa? Dipanggil sama divisi pembinaan. Kenapa kamu nggak pengajian? Kamu akan dihukum Bu. Akhirnya pengajian Bu. Jadi datang ke majelis ilmu karena absen. Di sini mah enggak Bu ya. Ini karena Allah semuanya Bu ya. Tapi yang 7 tahun Bu, semangat dia Bu. Ya, kadang sebelum kita hadir sholat dulu, ngaji dulu, Masya Allah. Ini Bu, Al-Quran. Ya Bu ya. Tapi sebaliknya, dia datang ke majelis ilmu tapi niatnya karena Allah. Akhirnya Bu, Allah bikin dia tidak bahagia. Padahal 7 bulan, itu 7 tahun. Lihat Bu, tidak jaminan yang 7 tahun lebih sengsara Bu, senyum. Ya, tapi sebaliknya Bu ya. Jadi hati-hati Bu ya. Di sini Allah katakan Bu, sungguh azab di akhirat itu lebih pedih dan juga lebih kekal. Ya Bu ya. Jadi Bu, hati-hati. Ketika di dunia diancam dia tidak bahagia, di akhirat Allah ancam dengan siksa. Nauzubillah. Siapa dia Bu? Orang yang jauh dari Al-Quran. Ini ancaman pertama Bu. Hidupnya di dunia tidak mungkin bahagia. Ancaman kedua, orang yang hidupnya jauh dari Quran, Allah ancam dia akan menjadi bestinya setan. Ibu tahu besti? Zaman dulu tahu bahasanya besti? Best friend, teman baik Bu ya. Besti mah zaman ayeuna Bu ya. Ya, istilah zaman sekarang Bu, besti. Dulu mah soulmate, sohib, ya, best friend dan sebagainya Bu. Nah ini Bu, apa dalilnya? Coba lihat Bu, surat Az-Zukhruf 43 ayat 36 dan 36 dan 37. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Halaman 492. 43 surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun.
yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dan jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ibu, lihat ini Bu. Ketika tadi ancaman pertama hidupnya tidak mungkin bahagia kata Allah, ancaman kedua Bu, Allah tegaskan dalam ayat ini. Kata Allah apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Qur'an, tak mau membaca, tak mau memahami, mentadaburi atau mengamalkan, apalagi mendakwahkan, Allah ancam kami biarkan setan menyesatkannya. Berarti Ibu, orang-orang yang hidupnya jauh dari Quran secara tidak langsung sudah membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk setan menyesatkannya Bu, menggodanya. Nauzubillah. Yang paling mengerikan di akhir ayatnya Allah mengatakan fahuwa lahu qarin, maka dia akan menjadi sahabat karibnya, teman karibnya setan. Ini kan sering saya sampaikan Bu ya, Ibu kalau lagi punya masalah lebih mau curhat sama teman biasa atau teman karib? Kalau punya masalah Bu, curhatnya sama siapa? Teman, sama Allah, Masya Allah. Tapi Bu kalau manusiawinya Bu, kalau temannya Bu, punten Bu ya, sama Allah itu luar biasa pasti Bu ya. Tapi kalau dua pilihan ini Bu, lebih dominan, lebih cenderungnya Bu, cerita dengan teman biasa, teman karib. Teman karib. Kalau butuh nasihat, aduh, aku butuh nasihat ini, masukan nih. Lebih mengikuti nasihat teman biasa atau teman karib? Ini loh Bu, jawaban Bu kalau Ibu bertanya, kok malas ibadah ya? Ustadz, kok malas sholat ya? Lagi asik nonton TV, tiba-tiba azan. Ya Bu ya? Sinetron nih Bu, tiba-tiba azan. Kira-kira apa bisikan setan? Teruskan. Arapaleun geuning ya. Bu, tidak mungkin setan ngotak-ngatarkan, Ibu hayu sholat, pasti kata setan. Dan bayangkan Ibu, kalau teman karib kita setan, apa penyebabnya? Kata Allah, jauh dari Quran teman karibnya setan, maka bisikan setan ini akan lebih mau kita dengar daripada bisikan ataukah arahan dari anak. Ma, ayo sudah azan sholat dulu. Nya heula atuh kerame ieu. Nah, lihat ini Bu. Dan bagaimana mungkin juga pencapaian target yang ingin kita capai Bu dalam berumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah tercapai kalau ternyata suami bestinya setan, istrinya pun bestinya. Apa penyebabnya Bu? Karena suami istri jauh dari Quran. Suami baru pulang Bu, lembur-lembur, malam-malam hujan-hujanan, hujan deras, Ibu teh nungguin suami nonton drama Korea di handphone di ruang tamu Bu, udah niat nungguin suami, nggak akan tidur sebelum suami Bu pulang. Tapi karena hujan deras, Ibu pakai headset Bu di ruang tamu, senyum-senyum. Suami ngetok pintu, assalamualaikum Ma, nggak kedengaran karena hujan deras. Awalnya suami baik sangka, kayaknya istriku sudah tidur, buka kunci serap Bu, pakai kunci serap. Pas buka pintu ternyata Ibu teh senyum-senyum di ruang tamu. Padahal suami hampir setengah jam ngetok tadi bukakan. Ibu, kira-kira apa kata setannya suami? Marah. Ketika suami marah, nggak kedengaran Bu, karena pakai headset. Dekat pintu ada gelas. Kira-kira apa kata setannya suami? Lempar. Ketika melihat gelas pecah, Ibu baru siapa baru pulang. Marah-marah suami Bu. Bu, kira-kira apa kata setannya istri? Pengalaman ya tuh. Kadang kita cing atau abdi ngantosan, saya dua nungguin kamu kan Bu. Bagaimana sakinah mawaddah warahmah tercapai Bu? Lihat Ibu, apa penyebabnya? Bestinya tapi sebaliknya berarti mafhum mukhalafah. Pemahaman sebaliknya kalau kita pahami berarti orang yang rajin baca Quran, mentadaburi Al-Quran, apalagi mengamalkan Quran,
dia akan jauh dari bisikan setan. Membisikkannya Bu, tapi dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pahami dalam ayat ini apa Bu? Ternyata Quran itu sebagai tameng atau pelindung sebenarnya. Ibu ingat ya, setan tidak mungkin membisikkan kebaikan, tidak mungkin. Ini kita bahas bukan? Wa innahum la yasudduna 'anis sabil. Karena sesungguhnya setan itu kata Allah benar-benar akan menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar. Tidak mungkin Ibu ketika lihat suami marah kata setan, "Cu, sabar." Enggak mungkin. Tidak mungkin Ibu lagi asik nonton, lagi ngariung, enggak mungkin kata setan, "Bu, hayu sholat." Enggak mungkin. Karena sifat setan cuma satu, buruk, alias tidak pernah mungkin baik. Nah ini Bu, makanya lihat suami buruk, lihat istri buruk, teman buruk, jangan anggap dia setan Bu. Dia manusia, mungkin benar, mungkin salah. Oke Bu ya. Nah ini Bu, jadi hati-hati Bu, ancaman kedua jauh dari Quran, mengerikan Bu, bestinya setan. Yang ketiga, ancaman ketiga Bu tidak lebih buruk juga. Apa itu Bu? Allah mengancam siapapun di antara kita yang jauh dari Quran, maka Bu, doa dan amal soleh kita tidak akan diterima. Ibu kalau bertanya, Ustadz apa sih yang membuat saya qiyamul lail, tahajud, nggak doa nggak diijabah? Nah ini Bu, Quran mempengaruhi juga ternyata. Coba lihat ayatnya Bu ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. 155. Halaman 155. Surat 7 ayat 40. Halaman 155 surat 7 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kadzdzabu la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah. La tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah. Wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jama'u fi sammil khiyat. Wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jama'u fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum sudah masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, lihat Ibu, di sini Allah katakan, innalladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, tak mau baca, tak mau memahami, mentadaburi, apalagi mengamalkan. Bahkan kata Allah wastakbaru anha, bahkan mereka menyombongkan diri terhadap Quran. Pengen bahagia mah kudu boga duit, kudu ngaji, penting kerja. Nah nih Bu, jadi pikir cuma dunia, nanti kita bahas Bu di akhir Bu ya. Penyebab orang yang rajin baca Quran tapi nggak merubah hidupnya Bu, kita bahas. Nah ini Bu, kata Allah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, Allah mengancam dua ancaman. Ancaman yang pertama Bu, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ibu, itu ada footnote. Ada yang bacain Bu? Apa footnote-nya Bu? Coba lihat. Doa dan nama mereka tidak diterima oleh Allah. Yang keras deh, apa?
Doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Nah ini Bu, apa maksud tidak dibuka pintu langit? Doa mereka dan amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Nah ini Bu, berarti Quran sangat mempengaruhi. Turun hujan, kata Nabi, ini adalah waktu mustajab dalam berdoa. Allahumma sholiban nafian, berdoa. Tapi ternyata Bu, jauh dari Quran hidup kita Bu, mohon maaf. Ini penyebabnya Bu. Ya, karena banyak yang bertanya, Ustadz, ini kan waktu mustajab tapi nggak diijabah. Padahal kita bahas dulu ya, penyebab kenapa doa kalau tidak diijabah, banyak penyebabnya Bu. Gara-gara dosa dan juga jauh dari Al-Quran. Jauh ya. Nah ini Bu, yang pertama itu Bu, doa dan amalan mereka. Walaupun mereka rajin beramal, tapi nauzubillah Bu, tapi Ustadz dia beramal kok ditolak karena Bu bisa jadi Allah hadirkan sifat nifak dalam hati mereka. Apa artinya nifak? Kemunafikan. Dan lihat Ibu, izin maaf Bu, ini ciri Ibu ya, tandain nanti tekstin lagi Bu. Di antara ciri orang sifat munafik itu Bu, Allah gambarkan dalam Quran surat 4:142. Nih Bu, dalam beramal nih Bu, orang munafik seperti apa cirinya Bu? Surat 4 ayat 142. Yang tadi tandain dulu Bu ya, nanti kita tekstin lagi. Surat An-Nisa ayat 142. Halaman 101. Surat 4 An-Nisa ayat 142. 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menyembah Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud dia ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sebentar. Nah, lihat Ibu. Tadi Bu ya, Allah katakan Bu bahwasanya Allah tidak menerima amalan mereka. Loh kok bisa Ustadz? Ini Bu, bisa jadi ketika beramal orang yang jauh dari Quran, dia sholat, dia ngaji, dia beramal apapun ibadahnya Bu, tapi ada sifat nifak tadi Bu, kemunafikan. Apa ciri orang munafik kata Allah di sini Bu? Sesungguhnya orang munafik kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ketika beramal mereka itu hendak menipu Allah. Tapi Allah yang tipu mereka. Maksudnya apa Bu? Bagaimana penipuan orang munafik dengan beramal bukan karena Allah. Dia berbuat baik kalau ada seseorang. Dia berbuat baik kalau ada orang yang dia anggap dihormati. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid ditanya sama imam masjid, Pak, alhamdulillah ke masjid, mohon tan ayam toha. Berarti Bu ke masjid karena dia beramal, tapi tidak Allah terima Bu. Karena ikhlas Allah cabut dalam diri mereka. Nauzubillah. Apa penyebabnya Bu? Karena jauh dari Al-Quran. Di akhirnya dia nggak tahu Bu, beramal itu syaratnya diterima harus ikhlas. Kita tahu ini pada Al-Quran kan Bu, belajar Al-Quran. Tapi kalau nggak belajar Al-Quran, dia beramal berbuat baik, tapi tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menggambarkan 3 sifat sholat orang munafik. Yang pertama, kalau sholat malas. Yang kedua, kalaupun sholat ingin riya, pamer, ingin dilihat. Yang ketiga kata Allah, ketika mereka berzikir, taklah berzikir kecuali sedikit di lisan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pikiran ke mana, hati ke mana. Jadi, makanya kan Allah ancam,
fawailul lil musallin. Celakalah orang yang apa cirinya? Alladzina hum an salatihim, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ini Bu yang Allah ancam. Tapi sebaliknya Bu, kalau orang beriman, Allah berfirman surat 23 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim sahun kene sahun deui khosyi'un. Ya, kalau sahun itu orang yang lalai, kalau orang beriman khosyi'un, kalau salat dia khusyuk. Oke Bu ya. Baik Ibu, kembali lagi Bu, surat 7 ayat 40. Nah ini Bu, ancaman pertama, orang yang jauh dari Quran, doa mereka tidak diterima, pun juga amalan tidak Allah terima. Ancaman kedua, apa kata Allah tadi? Wala yadkhulunal jannah, dan di akhirat kelak mereka tidak masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Ibu maksudnya apa Bu? Mereka tidak masuk surga sebelum itu ontak bisa masuk ke lubang jarum. Ibu saya pengen nanya, masukin benang ke lubang jarum susah atau sulit? Susah. Siapa Bu yang kemarin sedang jahit, ada masuk? Atau minggu ini Bu? Agustusan Bu. Ingat ya ibunya. Ibu kadang punten Bu ya, benang tadi. Kadang manggil anak, cucu, bantuin dong ibu, bantuin nenek ini. Padahal kita meyakini masuk benang itu lebih kecil daripada lubang. Tapi kok susah ya? Ibu pertanyaannya, bagaimana cara masukin ontak ke lubang jarum? Ini Bu. Jadi Allah mengancam orang yang hidupnya jauh dari Quran, mereka tidak akan masuk surga sebelum ontak bisa masuk ke lubang jarum. Berarti Bu, mereka tidak mungkin masuk surga. Ini maksud Allah Bu, mereka tidak akan masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya onta bisa masuk ke lubang jarum. Ustaz, kalau tidak masuk surga, kemanakah mereka akan dimasukkan? Coba lihat Bu, surat 7 179 Al-A'raf ayat 179. Surat 7 ayat 179 halaman 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
ayat Ibu. Ketika tadi surat 7 ayat 40 Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, Allah ancam tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Maksudnya Bu, doa dan amalan tidak diterima. Dan Allah ancam mereka tidak masuk surga sebelum onta masuk ke lubang jarum. Lah, kalau nggak di surga di mana mereka? Allah jawab Bu, jawabannya nih. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi atau masukkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan dari golongan jin dan golongan Manusia. Ibu, maaf, lagi saya pengen tanya, manusia. Ini Ibu, lihat Ibu. Baca ayat ini lagi Bu, astagfirullah. Harusnya kembali tambah takut kepada Allah. Kenapa Allah tak katakan Bu? Jadi Quran ini sebagai petunjuk buat kita, dan Allah katakan di akhirat nanti kebanyakan jin dan manusia itu neraka jahanam yang akan Allah tempatkan bagi mereka. Aduh, deg-degan nggak Bu? Aduh Ustaz, Allah sayang sama kita. Di ayat ini Allah sampaikan biar kita bisa menjauhi neraka jahanam. Apa penyebabnya? Kata Allah ada 3. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kata Allah, penyebab pertama karena dulu di dunia mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti Bu jelas penyebab kebanyakan manusia dan juga jin jadi ahli neraka jahanam karena jauh dari Al-Quran. Penyebab kedua kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata kata Allah, tapi mata mereka tak digunakan untuk melihat atau membaca ayat-ayat Allah. Mata mereka Bu lebih demen 2-3 jam lihat handphone daripada Al-Quran. Subhanallah, 2-3 jam kuat. Pas ngaji, a'udzubillah, Langsung kibra. langsung Ibu. Bu, lanjut atas sedekah. Tadi ini Bu, seringkali Ibu, kenapa Bu? Karena emang kita tidak terbiasa dengan Al-Quran. Karena akhirnya setan tidak mungkin Bu. Setan nggak mungkin membiarkan kita dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Akan digoda dan digoda. Makanya kemarin saya sampaikan Bu ya, yang paling utama baca Quran itu melalui mushaf, kitab, daripada handphone. Kenapa? Handphone godaannya besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Halo Bu, jadinya oh ya siap merapat. Shadaqallahul azim. Handphone godanya besar ya. Lagi ngejar target Bu ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Tiba-tiba Bu, kan ada pemberitahuan Bu. Nih WA masuk. Gila. WA heula. Akhirnya Bu ngan 2 ayat Qur'ana WA-na. Nah, nanti kita bahas Bu ya, kiat-kiat jadi ahli Quran Bu ya. Baik Bu, ini poin penting Bu ya. Mengapa? Karena kata Allah penyebab manusia jauh dari Quran menjadi ahli neraka jahanam. Mereka punya mata, Allah kasih mata buat melihat kata Allah. Tapi yang jadi masalah dulu ketika mereka dikasih mata, ternyata mata mereka tidak digunakan melihat atau membaca ayat-ayat Allah. Jauh dari Subhanallah. Penyebab ketiga kata Allah, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinga mereka Bu lebih senang dengerin musik daripada Quran, dengerin gosip dari Quran. Nauzubillah. Makanya Bu, mereka nggak nyaman sama Quran. Ini Bu. Dan tiga penyebab tadi Bu, hati, mata, dan juga telinga, intinya jauh dari Quran. Ibu, bahkan Allah hinakan mereka dengan kalimat ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti hewan ternak kata Allah. Ibu, hewan ternaknya apa aja Bu? Ayam, kambing, sapi, domba. Disamakan sama Allah Bu. Ustadz, tapi punten, saya mau orang kaya, saya mau cantik, baju saya mahal-mahal. Oke, di hadapan manusia mungkin kau terlihat cantik, kaya, dan juga orang yang populer. Tapi di hadapan Allah, ketika jauh dari Quran kata Allah, sama seperti hewan ternak. Makanya Bu, kalau orang
Yang paham agama, mereka tidak cari kedudukan di hadapan manusia, tapi di hadapan. Apalah artinya dunia di tangan, apalah artinya kita punya A, punya B, punya C, tapi karena jauh dari Quran, kata Allah sama seperti hewan ternak kamu. Nauzubillah. Apa penyebabnya Bu? Al-Quran. Baik Bu ya, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa aja Bu ya, 11:21. Baik Bu, lebih dalam lagi Bu kita bahas. Ibu, nah tadi sudah kita bahas Bu ya, Quran itu sebagai sifat penyebab. Dan Ibu, mohon maaf, ternyata Bu, Quran itu memberikan dampak perubahan besar kepada orang yang rajin membacanya, memantadabur dan juga memahami Bu. Ya Bu ya. Kenapa? Karena hakikatnya Bu, orang yang hidupnya dekat dengan Quran, hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Dapat petunjuk. Ya. Ini kita semua hafal ayat ini Bu ya. Surat kedua ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kira Ustaz. Kitab Al-Quran ini kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya sebagai apa Bu? Bagi siapa? Yang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi Bu, di antara ciri ketakwaan seorang hamba, hidupnya tidak mungkin jauh dari Quran. Tidak mungkin jauh dari Al-Quran. Kenapa? Quran itu memiliki sifat yang luar biasa Bu, merubah, memberikan kemuliaan, membuat yang hina jadi mulia. Tadi kita bahas kan Bu ya, dalam dunia aja Bu, Masya Allah, kalau kita punya perusahaan, ente kerja apa biasanya SMA Pak, oke kamu saya kasih gaji 3 juta. Datang lagi Bu, Pak, Bu, maaf saya nggak punya ijazah, tapi saya hafal 30 juz Al-Quran, saya hafal hadis ini. Oh kamu sini, kamu udah ngurus masjid di perusahaan saya aja, kamu saya gaji sebulan 10 juta. Akhirnya yang tadi, Pak, itu mah sekolah nggak segitu. Quran memuliakan Bu. Ibu, Quran itu memuliakan Bu. Orang akan mulia karena Al-Quran. Gak hanya manusia, bahkan makhluk pun mulia karena Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara 1200 lebih nabi Bu. Nabi Muhammad paling mulia. Apa penyebabnya? Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Apa penyebabnya? Membawa wahyu. Karena Quran disampaikan melalui perantara Jibril. Lihat tuh, paling mulia Jibril. Kemudian dalam satu bulan, setahun ada 12 bulan. Yang paling mulia itu Ramadan. Apa yang membuat Ramadan mulia? Turunnya Al-Quran. Surat Al-Qadar. Oke, Al-Baqarah Bu ya, surat 2 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, di bulan inilah Allah turunkan Al-Qur'an. Sehingga Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Bahkan Bu, di antara 365 malam setahun yang kita lalui dalam hitungan Masehi ya, maka satu malam yang paling mulia itu adalah Lailatul. Apa yang membuat Lailatul Qadar mulia? Turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Mekah Madinah menjadi 2 kota mulia. Bukan Bandung, bukan Garut, bukan Los Angeles. Bukan. Tapi yang membuat Mekah Madinah, padahal Bu, Mekah ini dulu kota yang paling hina. Kenapa? Kezaliman di mana-mana Bu. Tapi lihat, menjadi kota paling mulia karena di 2 kota inilah diturunkan Makanya kan Bu, sebelah kiri Quran kita sering dapatkan surat Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah artinya Bu, ayat diturunkan di Makkah, Madaniyah di kota Madinah. 2 kota Bu, tidak ada Garutiyah. Nggak ada. Ya Bu ya. Ibu, jadi Qurannya memuliakan kepada manusia, apalagi ini pernah saya sampaikan Bu ya. Ibu maaf, sekarang beliau jadi ustadz Ibu, Masya Allah ustazah Bu ya. Ibu pernah dengar Anjina Sondak? Sekarang di Bandung populer Bu, itu ustazah Bu. Di Garut nggak tahu ya, pernah dengar atau enggak ya. Ibu, dulu kan kita tahu Anjina Sondak Ibu salah satu tokoh anggota dewan dan juga dia artis. Ya Bu ya. Dia divonis gara-gara ada kasus Korupsi. Ya Bu ya, padahal sebelum ada kasus Hambalang ini Bu, partai beliau, saya nggak sebut Demokrat, keceplosan. Nanti silakan diatur ya. Tapi maaf Bu, saya sebut aja.
Kan kalau Partai Demokrat Bu, ketika itu Pak SBY sebagai pembina Bu mengatakan partai beliau Bu, tokoh-tokohnya mengatakan tidak pada korupsi, tidak. Salah satunya Bu ada Anjana Sondakh. Ternyata nggak beberapa waktu kemudian terbukalah kasus Hambalang, banyak dari Demokrat ini korup. Ibu mendengar berita ini Bu, sebel, kesel atau marah? Yang dia bikin video tidak korupsi, tidak nggak korupsi. Wah, divonis Bu, 12 tahun penjara kalau tidak salah Bu. 6 tahun dalam penjara. Beliau terdengar berita Ustadz Yusuf Mansur Bu berkunjung ke lapas Cipinang, pas keluar menyampaikan berita, Masya Allah, Anjana Sondakh sudah hafal 15 juz Al-Quran. Bu, sebel, kesal, marah berubah menjadi kagum. Lihat Bu, yang hina jadi mulia. Bahkan tamparan keras buat kita, betul enggak? Ibu nggak seberapa juz Al-Quran hafalnya? Ibu seberapa juz? Iya, kalau di penjara orang kayak ngapalkan gitu. Kan gitu, mohon maaf, ternyata tolak ukur mulia bukan masalah dalam atau luar penjara, tidak Ibu. Lihat orang jadi mulia dalam penjara Bu, ketika mendengar berita Al-Quran, dia hafal 15 juz Al-Quran. Maka Ibu, saya sering kasih motivasi Bu dalam penjara Bu ya, Kang, Pak, Teteh, Ibu, maaf, saat ini bisa jadi status kita tidak baik di hadapan orang-orang, tapi sederhana, Kang, Bapak, untuk memperbaiki nih status yang tidak baik terjadi baik bahkan mulia, sederhana, jadilah ahli Quran. Kata saya Bang, boleh, mohon maaf Ustaz, tatoan kuma, nggak apa-apa tatoan. Kalau emang nggak bisa dihilangkan, kalau bisa alhamdulillah. Apa target kita? Target keluar penjara hafal Quran. Ustaz 30 juz mah lo bating, tenang juz 30 Yang penting benar bacaannya Bu ya. Ibu, Pak, jadikan Bapak nanti bebas dari penjara. Mungkin kata orang, iya mantan napi, oke lah, nggak apa-apa. Tapi minta ke masjid, izin saja main jadi azan, muazin. Pas dengar bacaan kita baik, izin pengen jadi imam. Bikin orang kaget. Yang biasanya imam sering-sering Bu ya, biasa Qul huwallahu ahad, muntah Qul a'udzu birabbin nas. Bapak jadi imam, amma yatasaalun. Orang bertanya-tanya, iyo. Pas tarawih minta jadwal, pas jadi imam, tabarakalladzi biyadihil mulku, kaget orang. Bagus bacaannya, bagus hafalannya. Bikin para istri orang-orang di sana kaget, nyuruh suami asup penjara. Turutan si eta tah. Ngalikeun keluar dari penjara hafiz Quran. Ini mohon Bu, betul Bu ya, saya katakan Bu, ke anak-anak yang LPK Bu, lembaga pemasaran khusus anak, yang alhamdulillah ya Bu Santi tiap tahun, dan juga ada ibu di sini Bu ya, yang kurban di lapas anak Bu, saya sampaikan di sana Bu. Kalian jangan sedih, keluar dari sini jadi imam, suruh para orang tua ngomong sama anaknya asup penjara. Tah, kosi eta. Jadi mohon maaf, status penjara yang kita anggap hina itu jadi mulia gara-gara Al-Qur'an. Lihat Ibu, sifat Quran memuliakan. Ibu, sebelum saya tutup, Bu, maaf nih kalau saya punya dua orang sahabat Bu ya, misalnya Bapak A ini, saya baru kenal Bapak A ini Bu, sudah kenal 3 tahun, misalnya Bu, sudah kenal 3 tapi cuma sebatas kenal. Kalau jumpa, Assalamualaikum Bapak A, Waalaikumsalam Ustaz, bisa kenal doang. Sama Bapak B, saya baru kenal 3 bulan, tapi dekat, akrab. Ternyata hobi kita sama, kesenangan kita juga sama. Apa itu? Goes misalnya Bu ya, sering olahraga bareng, jadi akrab ya. Ini 3 tahun Bapak A, Bapak B 3 Bu. Ibu, saya pengen nanya, kalau saya pengen punya masalah, pengen cerita, punya rahasia Bu, saya lebih mau menceritakan rahasia saya Bu ke Bapak A yang 3 tahun atau Bapak B yang 3 bulan? Loh. Lebih dekat, sering ketemu. Ibu ini 3 tahun loh. Tidak sefrekuensi. Yang jawab 3 tahun angkat tangan. Oh, enggak ada. Yang 3 bulan. Ibu, mengapa pilih 3 bulan? Karena akrab, sering ketemu. Yang membuat saya lebih memilih Bapak B padahal 3 bulan. Kenapa Bu? Karena akrab. Ibu, saya pengen nanya, kita kenal Quran sudah berapa tahun? Hasuri. Udah berapa lama Bu? Masih ingat Bu ya, umur 5-6 tahun dulu Bu, dibawa orang tua ke musola atau ke surau atau ke tempat TPA, betul? Belajar alif jabar, a, alif jatim, i, alif jateng,
Jabar, jeber, jabar, jr, ts. Alif fathah, alif kasroh, i, alif dhamma, u, a, i, u. Kita belajar Bu ya. Kan kalau sekarang yang populer kan Bu, alif ba ta sa jim ha kha dal zal ro zai sin shin sad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif. Hamzah ya. Belajar Bu. Kalau enggak yang tentang makhraj dulu ya. Babi bu bab buban bani babna minal mubni mabibam bani ba. Latih gitu. Kita belajar ini kan Bu, Masya Allah usia 5 atau 6 tahun punten. Seandainya Bu saya belajar ngaji usia 6 tahun, umur saya 39, kurang 6 berarti sudah 33 tahun kenal Quran. Ibu mangga umur ibu-ibu dikurangi 7 tahun sudah? Berapa hasilnya Bu? 30. Nah, si ganti 26. Ibu lihat puluhan tahun kenal Quran. Pertanyaan saya Bu, sudahkah Quran merubah hidup kita? Atau jangan-jangan status kita dengan Quran seperti saya dengan Bapak A tadi, udah lama kenal cuma sebatas kenal. Ustadz Quran di rumah saya mah sudah puluhan tahun kan masih kena rapi, can dibuka segelnya. Astagfirullahaladzim. Bukan jaminan Ibu, tidak jaminan. Nah ini Bu, sederhana gini Bu, sudahkah Quran merubah hidup kita? Atau jangan-jangan Masya Allah ya Allah ada apa yang salahnya Ustadz ya? Sering ngaji, sering ini cuma sebatas tapi kok maaf masih osok ngomongkan batur. Ayo kieu. Dia sering ngaji masih kena ngagibah aya Bu. Aduh Masya Allah. Apa penyebabnya Bu? Ada 2 penyebab. Lihat Bu, orang yang sering baca Quran tapi kok masih buruk. Lihat Bu, surat 7 176. Ini mungkin terakhir Bu ya. Maaf karena sebentar azan. 7 ayat. Surat 7 Ayat. ya. Ayat 176. Al-A'raf ayat 176. Masih halaman tadi Bu ya? Atasnya 173. walau syi'na. Kalau kita pengen tahu Bu, apa yang membuat orang yang kita atau kita merasakan Bu ya, kita sering ngaji Ustaz, tapi kok seakan-akan Quran belum merubah kita Bu, atau Quran belum mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Di sini Bu, ada 2 penyebabnya. Surat 7 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawam. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawam. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Zalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Susil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghindari niscaya kami tunjukkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, julurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang menggunakan ayat-ayat kami, maka ceritakan Rasul kita itu agar mereka belajar. Nah, lihat Ibu, di sini Bu Allah mengatakan ya,
Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah, sekiranya kami menghendaki, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami Al-Qur'an. Mudah bagi Allah, Bu, merubah orang yang buruk menjadi baik. Mudah bagi Allah merubah orang yang hina jadi mulia. Ya, kita hafal, Bu, ya. Sering baca Yasin, Ibu, ya. Ayat 82, masih ingat? Ustaz tahu 82. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim. Sebentar, Bu, ayat 82, Bu, keburu azan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun nama tarik. Apa artinya, Bu? Eta masalahnya. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, urusan bagi Allah, Bu, kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berkata jadi, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Tapi, Bu, ayat ini tadi kita bahas, Allah mengatakan, Bu, sekiranya kami kehendaki, kami tinggikan derajat mereka dengan Al-Quran, kata Allah. Tapi apa yang membuat Allah menghalangi mereka dari hidayah Quran? Ada dua, kata Allah. Yang pertama, walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi mereka lebih cenderung terhadap dunia, cinta dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat, Bu. Ini menjadi penyebab seseorang tidak mendapatkan hidayah Al-Quran, serajin apapun dia membacanya, Bu. Nauzubillah. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan dia lebih sering mengikuti keinginan yang rendah, maksudnya hawa. Maka kata Allah, Bu, famasaluhu kamasalil kalb, keperumpamaan orang itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, dimana kalau kau menghalaunya, anjing itu dijulurkan lidahnya. Kalau kau biarkan, sama dijulurkan lidahnya. Istilah kita, Bu, ada pepatah mengatakan masalah nasihat, Bu, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya tanya tos di beja antena, udah dinasehatin kok gini-gini aja. Nah ini, Bu, apa penyebabnya, Bu? Antara dua ini, Bu, bisa jadi kehidupan cinta dunia inilah, atau hawa nafsu yang menguasainya, Bu, itu yang membuat akhirnya orang tidak bisa menerima hidayah Al-Qur'an. Jadi, Bu, hati-hati, Bu, ya. Dalam mengatakan zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, kata Allah, itulah demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Makanya, Bu, nggak cukup membaca, harus memahami dan juga mengamalkan, Ibu. Makanya kita tahu ghibah teh dosa besar, dosa agung. Nah, masih kene. Nah, ini kan, Bu, kok Quran nggak merubah hidup kita, ya? Dua penyebabnya, cinta dunia atau hawa nafsu. Jadi, Bu, dua perkara ini, Bu, punten. Cinta dunia salah satu fitrah, Ibu. Bukan berarti tidak boleh cinta dunia, harus. Cinta suami harus, cinta anak harus. Tapi yang tidak boleh dalam agama kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Makanya, Bu, apa cerminannya seorang istri, Bu, di luar sana, nggak di sini, Bu, ya, di luar sana. Ketika lebih cinta dunia daripada akhirat, Bu, tampak dia hanya melayani suami cuma di awal bulan saja. Ada apa di awal bulan? Gajinya beres, mulai awal gajimu, Bu, senyuman terbaik keluar. Senyuman terbaik keluar, servis terbaik keluar. Mulai pertengahan, nggak di sini, Bu, di luar sana. Saya cari aman soalnya, Bu, ya. Ini, Bu, dan juga hawa nafsu nih, Bu. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu daripada menguasainya, ini mengerikan. Karena, Bu, ya, kita nggak bahas lagi, tapi pernah kita bahas dua perkara ini, Bu, ya. Ini dua penyebabnya, Bu. Makanya perkara hal ini, Bu, makanya ada doa yang kemarin kita bahas. Saya sudah kirim ke Ustaz, ya? Hafal? Yes. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ini, Bu, Ibu kenapa nggak hafal, nggak dibaca soalnya. Dapat kiriman sekali, guys, Ibu jadikan ini baca setiap sujud, boleh. Sebelum salam, Bu, ya, innaka hamidum majid. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tak kunjung khusyuk, wa min nafsin la tashba'u, dan dari jiwa atau nafsu yang tak kunjung puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul. Ini bagus, Bu, doa dari Nabi, Bu, ya. Amalkan. Oke, Bu, ya.
Ini mungkin Bu pembahasan kita hari ini, Insya Allah Ibu. Rabu depan ada kajian Bu? Ada ya. Rabu depan kita akan membahas membuka pintu rizki. Nah ini Bu. Siapa yang pengen kaya angkat tangan? Ibu, saya pengen nanya, siapa yang tadi hari ini minta doa, ya Allah hayang 1 miliar? Ibu, 1 orang. Bu, kesalahan terbesar kita dalam berdoa cuma ya Allah cukupkan rizkiku. Nggak susah cukup nggak sakit. Boleh nggak mau minta harta lebih? Boleh. Nabi ajarkan Bu. Allahumma kfini bihalalika. Tuh hafal Bu ya. Minta ya Allah kayakan aku. Boleh Bu. Nah nanti kita bahas Bu ya. Apa sih amalan-amalan pembuka pintu rizki? Kita bahas di Rabu depan. Oh ya, baik Bu ya. Tapi sebelum kita bahas itu Bu, kita bahas sedikit maksimal setengah jam lah Bu ya. Kiat-kiat jadi ahli Quran. Di pertama selanjutnya Bu ya, bahas itu dulu, kemudian baru kita bahas pembuka pintu rizki apa aja itu, insyaallah. Cukup Ibu ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Baik, kita berdoa dulu Bu, bersama-sama. Baik Ibu, kita berdoa dulu bersama-sama Bu ya. Untuk yang sedang sakit Ibu, ini yang dulu cuma Bapak Om. Tapi Bu, siapapun di antara keluarga kita, baik suami, anak, cucu, keluarga yang lain yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama Bu. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan sakit yang dirasakan mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Allahumma rabbana si asibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin. Dan juga Bu, ini bagi yang sudah meninggal dunia ada Ibu Popi, ya, Ibu Zanisa, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Artika, Ibu Bapak Arman dan Bapak Wadi, pun juga keluarga kita yang lain yang sudah meninggal dunia, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Allah sudah jauhkan mereka semua dari siksa kubur, dan mudah-mudahan ahli warisnya Bu, keluarga-keluarga yang masih hidup, jadikan menjadi anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakannya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang kita bahas pada hari ini Bu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita jumpa lagi Rabu depan. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.